Assalamualaikum, selamat sore. Eh, s- eh, sam- s- Senang sekali ketemu teman-teman semua, dimanapun Anda berada. Nah, hari ini saya akan membahas materi tentang anggaran penjualan. Ya, master budget. Dalam master budget terdapat dua komponen utama, yaitu anggaran operasi dan anggaran keuangan. Ya, nah, anggaran operasi terdiri dari anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja, anggaran biaya overhead pabrik, anggaran persediaan, dan untuk anggaran keuangan terdiri dari anggaran kas, anggaran modal, anggaran neraca, anggaran rugi laba. Nah, apa itu anggaran penjualan? Anggaran penjualan dapat dikatakan rencana pendapatan atau revenue perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun atau lebih tergantung perusahaan ingin menyusunnya 1 tahun atau beberapa tahun. Umumnya, anggaran penjualan selalu disajikan pada kurun waktu 1 tahun, lalu dirinci secara bulan per bulan. Ya. Beberapa istilah berkenaan dengan jualan atau penjualan yang perlu dipahami sebagai berikut. Anggaran penjualan adalah anggaran taksiran hasil penjualan atau anggaran dari hasil proses taksiran menjual pada periode yang akan datang. Anggaran ini dibuat oleh bagian penjualan, dalam hal ini manajer penjualan, atau lebih luas lagi oleh manajer pemasaran. Menjual atau sell maksudnya perusahaan atau penjual menyerahkan sesuatu barang atau jasa kepada konsumen, pembeli, dengan harga tertentu sesuai kesepakatan dan pada saat tertentu. Ya. Penjual atau selling adalah orang yang melakukan proses kegiatan menjual suatu barang atau jasa, mulai dari kegiatan penetapan harga jual, pendistribusian produk sampai ke tangan konsumen atau pembeli. Ya. Nah, sekarang beberapa istilah berkenaan dengan jualan atau penjualan yang perlu dipahami sebagai berikut. Em, Penjualan atau sales adalah hasil penjualan atau hasil proses menjual yang di dalamnya terdapat unsur pendapatan, revenue, unsur pendapatan atau disebut sales revenue. Terdiri dari penjualan kotor dan penjualan bersih. Ya. Potongan penjualan atau diskon adalah potongan harga jual yang diberikan perusahaan penjual kepada konsumen, pembeli. Nah, sekarang kita masuk kepada retur atau sales return adalah pengembalian barang, dikembalikannya sejumlah barang yang telah dibeli akibat rusak, cacat, atau barang tersebut tidak sesuai dengan keinginan pembeli. Nah, untuk sales return ialah bila kita menjual barang dan barang itu dikembalikan karena tidak biasanya karena ada yang rusak atau barang itu tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh pembeli. Nah, itu adalah menyebabkan adanya retur penjualan. Nah, di sini hasil penjualan bersih setelah dikurangi potongan diskon dan retur sales atau sales return ya, yaitu sama dengan penjualan kotor misalnya 1.500.000 dikurangi diskon 10%, 150.000, dikurangi lagi retur pengembalian penjualan 200.000. Nah, jadi jumlah potongan dan retur di sini tidak sebesar 350.000. Jadi penjualan kotor dikurangi oleh jumlah potongan dan retur 350.000 sama dengan penjualan bersih sebesar 1.150.000. Nah, di sini kegunaan anggaran penjualan. Anggaran penjualan yaitu sangat penting bagi manajemen perusahaan karena sebagai dasar penyusunan anggaran-anggaran lainnya seperti anggaran biaya, anggaran laba, dan anggaran investasi. Volume penjualan yang signifikan akan mempengaruhi investasi pada modal kerja dan aktiva tetap. Nah, di sini anggaran penjualan dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa variabel tertentu yang saling terintegrasi satu dengan lainnya. Misalnya, pengelompokan berdasarkan wilayah pemasaran. Yang kedua, kelompok konsumen. Yang ketiga, jenis produk. Yang keempat, kelompok wiraniaga. Yang kelima, waktu terjadinya penjualan dan sebagainya. Nah, di sini ilustrasi. Sebagai ilustrasi, kita bisa lihat ya di sini. Berikut mungkin dapat memperjelas keterangan tentang teknik penyusunan anggaran penjualan. PT Garmenindo adalah sebuah perusahaan produsen pakaian merek Triple S yang berkedudukan di Jakarta. Setiap wilayah pemasaran dipimpin oleh seorang manajer cabang. Nah, perusahaan ini memproduksi kemeja anak laki-laki dan wanita, pakaian dewasa pria, celana panjang pria dan wanita. Untuk tahun 2010, perusahaan ini merencanakan menjual
yaitu pakaian anak sebanyak 10.000 setel pakaian, di mana sebanyak 60% merupakan pakaian anak lelaki dan sisanya pakaian anak perempuan dengan harga masing-masing yaitu 30.000 dan 40.000 per setel. Untuk kemeja pria dewasa sebanyak 15.000 setel pakaian seharga 60.000 per setel. Celana panjang sebanyak 20.000 setel, di mana sebanyak 70% merupakan celana panjang pria dan sisanya celana panjang wanita dengan harga masing-masing sebesar 75.000 dan 85.000 per setelnya. Nah, kita lihat di sini. Ilustrasi. Dari target penjualan tersebut diharapkan sebanyak 30% dapat dijual di wilayah DKI, sebanyak 10% di wilayah Jakarta Barat, sebanyak 20% di wilayah Jawa Tengah, sebanyak 25% di Jawa Timur, dan sisanya di Bali. Nah, ini dari total volume penjualan yang direncanakan untuk tahun 2010 tersebut dialokasikan masing-masing sebanyak 15% untuk bulan Oktober dan Desember, masing-masing sebanyak 10% untuk bulan Januari, Februari, September, dan November, dan masing-masing sebanyak 5% untuk bulan-bulan sisanya. Pengalokasian volume penjualan tersebut didasarkan pada data historis penjualan tahun-tahun sebelumnya. Ya. Nah, sekarang kita lihat tabelnya. Perusahaan memiliki 9 orang wiraniaga dan target penjualan mereka adalah Ali, Beni, DKI Jakarta. Untuk Ali target penjualannya 60%, untuk Beni, Jakarta juga target penjualannya 40%. Untuk Cepot, wilayahnya Jawa Barat, target penjualan 70%. Untuk Dedi, Jawa Barat, target penjualan 30%. Untuk Emon, Jawa Tengah, target penjualan 50%. Untuk Ferry, Jawa Tengah, target penjualan 50%. Untuk Gunawan, Jawa Timur, target penjualan 60%. Hari dari Jawa Timur, target penjualan 40%. Iwan, Bali, target penjualan 100%. Nah, di sini. Sekarang berdasarkan data tersebut dapat dibuat anggaran penjualan berdasarkan kelompok variabel tertentu seperti terlihat berikut ini. Anggaran penjualan berdasarkan jenis produk. Penjumlahan dari nilai penjualan setiap jenis produk tersebut menghasilkan anggaran penjualan keseluruhan pada periode tersebut. Nah, ini kita lihat nih ya. Anggaran penjualan berdasarkan jenis produk itu pakaian anak laki-laki tadi kan 6.000 ya. Harganya 30.000, nilainya 180 juta. Pakaian anak perempuan yaitu 4.000, harganya 40.000. Jadi nilainya 160 juta. Nah, ini dari mana ya? Jadi pakaian anak laki-laki tadi kan kita lihat di sini pakaian anak itu kan 10.000 setel. Jadi kan 60% anak laki-laki ya. Nah, sisanya anak perempuan berarti 40%. Nah, di sini berarti kita lihat di sini berarti anak laki-lakinya itu 60% berarti 6.000. Perempuannya itu ialah 40% dari 10.000 yaitu 4.000. Nah, untuk kemeja pria ini volumenya 15.000, harganya 60.000. Ya. Nah, untuk tadi kita lihat lagi di sini celana panjang 20.000 setel, ya kan? 70% pria, berarti 30%-nya wanita, ya. Kita lihat di sini. Jadi celana panjang kan 20.000. Nah, ini 70%-nya pria, berarti 14.000. Harganya 75.000, nilainya 1.050.000. Untuk wanita 30% berarti 6.000. Ya, harganya 85.000, nilainya kalau kita kalikan ini 510.000. Nah, ini kalau di total jumlahnya ialah 2.800 juta. Ya. Sorry, ini 510 juta ya. Ini 1.050 juta, ini 510 juta ya. Berarti kalau kita total nih semuanya 2.800 juta. Ya. Nah, sekarang masih pakai data yang tadi ya. Ini sekarang anggaran penjualan per periode waktu. Anggaran penjualan dapat pula disusun berdasarkan waktu bulanan, di mana untuk menyusunnya cukup membagi atau mengalokasikan volume penjualan tahunan ke bulan-bulan yang ada sesuai dengan proporsi yang realistis ya.
Biasanya pengalokasian volume penjualan ke dalam bulan tersebut didasarkan pada pengalaman penjualan perusahaan di masa lalu. Ya, nah sini. Nah ini ada Januari, ya kan? Kita lihat di sini ilustrasinya ya. Ini agak bolak-balik soalnya memang soalnya di sini kita lihat nih. Ini dari target penjualan tersebut diharapkan sebanyak 30% dapat dijual di wilayah DKI Jakarta, 10% di wilayah Jawa Barat, sebanyak 20% di wilayah Jawa Tengah. Nah, ini per bulan ya, per bulan. Ini kita lihat ya. 15% untuk bulan Oktober dan Desember. Masing-masing 10% untuk bulan Januari, Februari, September, dan November. Dan masing-masing 5% untuk bulan-bulan sisanya. Nah, ini kita lihat di sini. Ya, berarti tadi untuk pakaian anak laki-laki ya, ini PAL ini adalah pakaian anak laki-laki, yaitu tadi kan 6.000. 6.000 nih 10% ya. Berarti Januari, Februari, September, November ialah 10%. Nah, ini 600 ya. Untuk bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus itu 5%. Berarti 300 dari 6.000 ya. Nah, berarti untuk bulan Oktober dan Desember ialah 15% dari 6.000, berarti 900 di sini. Nah, untuk pakaian anak perempuan ialah untuk bulan Januari, Februari, September, November ialah 10% dari 4.000 tadi kan ya. 4.000 berarti di sini 400. Nah, untuk bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus adalah 5% dari 4.000, yaitu 200. Nah, untuk Oktober, Desember itu ialah 15% dari 4.000, berarti 600 ini ya. Ini totalnya 4.000 ya. Nah, ini kalau untuk kemeja pria. Nah, ini kan berarti dia 10% di bulan Januari, Februari, September, November. Nah, ini nilainya 1.500 ya. Karena 10% dari 15.000. Dan untuk bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus ialah 5% dari 15.000, yaitu jumlahnya berarti 750. Untuk bulan Oktober dan Desember ialah sebesar 15% dari 15.000, berarti sini 2.250, sini ialah 2.250. Nah ini. Nah sekarang untuk celana panjang pria, ini tadi volume produksinya 14.000 ya. Untuk bulan Januari, Februari, September, November itu 10% dari 14.000. Ya, berarti di sini 1.400. Untuk bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus itu ada 5% dari 14.000, yaitu berarti sini sebesar 350 ya. Untuk bulan Oktober dan Desember yaitu 15% dari 14.000, berarti 2.100. Nah, untuk celana panjang wanita ya. Ini 6.000 ya. Tadi volume produksinya 6.000, yaitu berarti Januari, Februari, September, November yaitu 10%. Untuk bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus ialah 5%, berarti 300 ya. Nih, 300. Untuk bulan Oktober dan Desember itu 900, yaitu 15% dari 6.000. Ya, 15% dari 6.000, 900 di sini ya. Nah, kita bisa lihat nih, hitung ya. Ini totalnya 6.000 untuk pakaian anak laki-laki, pakaian anak perempuan 4.000, kemeja pria 15.000, celana panjang pria 14.000, celana panjang wanita 6.000 ya di sini.
Nah, sekarang anggaran penjualan per wilayah pemasaran. Nah, tadi ya, untuk kita lihat di sini tadi. Nah, ini ya. Untuk tadi ini DKI 30%, Jawa Barat 10%, 20% wilayah Jawa Tengah, 25% Jawa Timur, dan sisanya di Bali. Nah, kita lihat di sini ya. Untuk pakaian anak laki-laki. Ya, pakaian anak laki-laki tadi ialah total 6.000 ya. 6.000 berarti ini tadi kita bagi aja di sini ya. 6.000 dikali berapa nih? Ini 10%. Ini 30 berarti ya. Untuk DKI 30, untuk Jawa Barat 60, untuk Jawa Barat 10%, untuk Jawa Tengah 20%, untuk Jatim tadi berapa ya? 15%. Untuk Bali tadi soalnya di sini kita bisa lihat di sini ya nanti ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, oke. Nanti teman-teman bisa disesuaikan aja sama soal di atas. Ya, kalau misalnya volume totalnya 6.000, 4.000, 15.000, 14.000. Nah, itu dibagi aja per wilayahnya ya. Untuk pakai anak laki-laki berapa? Untuk tadi DKI, Jabar, Jateng, Jatim, Bali gitu kan. Untuk pakai anak anak perempuan ya. Anak perempuan ya ini untuk DKI, Jabar, Jateng, Jatim, Bali. Untuk meja pria. Nah, kita lihat ini tadi persentasenya ya. Jadi harga per unitnya, nah ini baru nilai penjualannya. Oke, demikian penjelasan dari saya. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton ya. Selamat sore.